Shalom saudara. Halo. Aduh, waktu yang sangat lama sekali ya. Kerinduan untuk bersama-sama boleh berdoa bersama di gereja. Akhirnya Tuhan mengizinkan kita hari ini boleh berkumpul. Saya sangat bersyukur untuk majelis-majelis yang hadir, untuk pengurus, juga untuk jemaat. Ya, sangat bersyukur bahwa rekan-rekan teman-teman semua bisa bersama-sama beribadah, mengikuti kebaktian doa ini secara onsite. Juga bersyukur untuk saudara-saudara jemaat yang ada di rumah yang mengikutinya secara online. Saya percaya bahwa selama ini ada kerinduan yang begitu besar untuk bisa berkumpul. Dan biarlah ini menjadi sebuah persembahan yang harum ibadah kita ini kepada Tuhan. Saudara, malam hari ini bicara tentang satu tema kemarahan, saudara. Ya, jadi mungkin boleh saya marah kalau ada jemaat yang nggak datang atau ada majelis yang nggak datang ibadah. Enggak, saudara. Ya, satu tema saya percaya bahwa semua kita tahu apa itu marah. Ya. Saya juga tahu, saya juga percaya jemaat sekalian tahu bagaimana kalau marah. Kalau mau marah bagaimana, kalau lagi marah bagaimana, saya percaya Bapak Ibu semua tahu. Lalu dan terlebih lagi saya tahu, saudara, bahwa kita tidak suka dimarahi. Amin nggak? Sukanya marahi, gitu ya. Ini satu seri 7 dosa maut. Ya, bukan berarti ada dosa-dosa yang tidak membawa maut, tidak, saudara. Ya, ini hanya sekedar penggolongan saja, tetapi saya lebih condong ini merupakan dosa yang dicelah. Dosa yang dicelah. Dosa tidak ada yang namanya dosa besar atau dosa kecil. Yang namanya tidak menjalankan atau tidak taat atau tidak melakukan kehendak daripada Tuhan atau tidak mencapai daripada sasaran Tuhan itu adalah dosa. Nah, saudara, kalau dosa hasilnya pasti membawa maut. Itu seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam Roma pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini sudah kita peringati kemarin di Jumat Agung dan juga di Paskah. Saudara, kita mengerti hal ini. Pertanyaannya adalah, mengapa seseorang itu bisa marah? Pernah renungkan? Kenapa saya marah? Kadang-kadang kalau saya berbicara, ya mungkin suara saya kencang, ya. Orang yang tidak biasa mengira saya lagi marah, padahal tidak marah. Apalagi tata usaha kita, ya. Di gereja seringkali, Pak Kon jangan marah-marah dong. Padahal saya tidak marah. Hanya nada saya seperti itu. Mengapa seseorang marah? Seseorang marah kalau keakuannya diganggu atau dijulitin atau disinggung. Jadi egonya ketika tersinggung, dia bisa marah. Lalu bisa juga ketika seseorang itu dibohongi, sama kan keakuannya juga, saudara. Contoh, kita sekarang bisa melihat ya orang-orang yang dibohongi melalui robot trading. Wah, rame itu ya, saudara ya. Nah, ketika seseorang sedang berduka, dia juga bisa marah, saudara. Dia juga bisa marah. Orang yang sedang frustasi, dia juga bisa marah. Ketika seseorang keberadaannya tidak diakui, dia juga bisa marah. Atau tidak diperlakukan dengan adil menurut dirinya. Ingat, saya sering menekankan kalau berkata soal adil, kita seharusnya berkata soal adil, adil siapa? Seringkali menurut saya adil, saya tidak peduli orang lain. Nah, kalau seperti demikian itu udah gak benar gitu ya. Nah, saudara, belum dinyalain sepertinya. Oke.
Oke. Di dalam Encyclopedia of Psychology, ya di sana dikatakan apa? Anger can be a good thing. It can give you a way to express negative feelings or motivate you to find solution to problems. Jadi dikatakan marah bisa dikatakan baik. Ya, perhatikan di sini, marah bisa dikatakan baik karena dapat memberi Anda ruang atau cara untuk mengekspresikan perasaan negatif dan juga bisa memotivasi Anda untuk menemukan solusi menyelesaikan sebuah masalah. Jadi marah itu adalah wajar, hal yang wajar dan merupakan emosi yang sehat. Ini dikatakan di dalam ensiklopedia ini. Lalu Badan Psikologi Mind dari Hong Kong, dia mengatakan apa? Saya mesti pencet yang ini, oke. Ya, dia katakan bahwa secara fisik, emosi marah meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, serta tingkat adrenalin dan noradrenalin. Jadi kalau marah, itu jantungnya, itu bagus saudara. Pacu jantung saudara ya. Jadi nggak gampang sakit jantung. Jadi harus sering marah gitu. Bukan saudara, ya nanti kita bicarakan ini. Ini menurut penelitian mereka. Hong Kong ini, badan psikologi ini berdiri belum lama saudara. Mereka berdiri ketika masuk ke dalam masalah pandemi ini. Ketika COVID merebak, ya banyak orang yang marah. Nah, mereka mendirikan psikologi ini dan memberikan banyak pelayanan. Lalu dia katakan apa? Marah bisa menolong kita untuk mengenali masalah atau hal-hal yang menyakiti kita. Di dalam bahasa Mandarinnya mungkin lebih jelas, 帮助我们认清正在伤害我们的问题或事情. Jadi ketika marah membuat kita mengenal apa sebenarnya yang menyakiti saya, melukai saya, dan mencari masalah itu lalu menyelesaikannya. Itu marah, saudara. Lalu dikatakan juga marah bisa menolong kita untuk mengenali masalah atau hal-hal yang menyakiti kita. Sehingga jikalau ada hal atau ada kemungkinan terjadi hal-hal yang menyakiti itu, kita bisa menghindarinya. Ini yang dikatakannya, ya. 即使我们去改变实现我们的目标并开展新的生活. Dikatakan bisa memperbaharui hidup kita. Marah bisa menolong kita untuk berubah, saudara. Lalu dikatakan apa lagi? Marah terkadang memberi kita rasa aman dan dalam situasi bahaya memberi kita kesempatan untuk merespon demi melindungi diri kita sendiri. Pada akhirnya mau melawan atau lari gitu. Jadi saudara, di sini jelas sekali mereka mengajarkan seperti itu. Dan juga terakhir dia katakan apa? Sebagian besar 大部分人经历的愤怒都可被控制. Sebagian besar orang amarahnya itu, orang-orang itu bisa mengendalikannya. Sebenarnya bisa mengendalikannya. Dan tidak berdampak pada kehidupan mereka. Tapi saudara, yang sangat penting bagi kita untuk mempelajari kenapa dikatakan ini adalah hal yang sehat kalau kita marah. Kita harus benar-benar mempelajari cara-cara yang sehat untuk mengenali, mengekspresikan dan menangani kemarahan sehingga tidak membawa dampak buruk bagi kesehatan mental dan fisik kita. Ini tujuan akhirnya. Kalau kita marah, kita harus benar-benar mengerti kenapa kita marah. Lalu, saudara, kemarahan itu bisa merusak. Benar-benar bisa merusak. Ini dua sisi, saudara. Ya, kembali ke Encyclopedia of Psychology, dia mengatakan apa? Excessive anger can cause problems, increase blood pressure, and other physical changes associated with anger make it difficult to think straight and harm your physical and mental health. Amarah
kemarahan yang berlebihan, kemarahan yang tidak terkontrol itu bisa merusak. Tadi kan dibilang bisa untuk pacu jantung, juga bisa merusak jantung, saudara. Ya, nah saudara, main Hongkong dia menuliskan apa? Ini pengetahuan umum ya. Kemarahan yang tak terkendali dapat berdampak negatif terhadap kualitas hidup pribadi atau pribadi dan sosial. Jadi kemarahan yang berlebihan itu bisa berdampak pada kehidupan kita. Lalu dia katakan fenu ziyu zai wu fa bei kong zhi. Kemarahan yang tidak dikendalikan akan membuat masalah dan menyakiti diri sendiri juga orang-orang di sekitar kita. Nah, hal demikian bisa terjadinya kapan, saudara? Hal demikian bisa terjadi jikalau seseorang itu terlalu sering mengungkapkan kemarahan melalui perilaku yang tidak berarti atau merusak. Dikit-dikit marah, nggak diapain marah. Air minum isinya nggak penuh marah. Nah itu saudara, itu bisa merusak. Ya. Akhirnya kita bisa melihat bahwa kemarahan yang tidak dikontrol dan terlalu sering dilakukan itu bisa menjadi sebuah habit, menjadi sebuah kebiasaan, dan akhirnya bisa dikatakan dalam setiap tindakan atau perkataan selalu disertai emosi atau kemarahan. Jadi kalau saya bicaranya agak kenceng, itu saya lagi marah gitu ya, Bu Susan. Sehingga orang tersebut tidak bisa merasakan atau memiliki emosi yang lain. Karena dibawa emosi amarah, maka nggak ada emosi lain lagi yang ada. Selalu itu yang keluar, selalu itu yang keluar. Sehingga amarah itu digambarkan sebagai apa? Amarah itu digambarkan sebagai fenu jiu xiang shi zai wo xiong tang li de yi tuan huo, ta cong wo de kou zhong chu lai, sao sang wo shen bian de. Dikatakan bahwa kemarahan seperti api yang ada di dalam dadaku, meledak dari mulutku dan membakar orang-orang yang ada di sekitarku. Ini Chinese wisdom, saudara. Perkataan orang bijak. Sebagai orang percaya, tadi kan itu pengetahuan umum itu yang diteliti secara sekuler, saudara. Lalu bagaimana? Apa yang Alkitab katakan? Kalau mengenai kemarahan ini, mengenai amarah ini. Saya yakin begitu kita bicara soal amarah, kita selalu ingat akan Paulus. Paulus mengalaminya. Paulus pernah menjalaninya. Paulus pernah melakukannya. Saudara ya. Dan mari kita baca bersama di dalam Efesus pasal 4 ayat 26. 1, 2, 3. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan apa yang kami baca pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Paulus menuliskannya bagi kami. Dan kami ingin ya Tuhan, firman ini merubah hidup kami. Mengajar kami bagaimana seharusnya marah. Yang menjadi salah satu hal dosa yang tercela. Tuhan, kiranya Engkau berbicara kepada setiap kami. Dan pakai hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Paulus mengatakan apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jadi apabila kamu menjadi marah, ini artinya apa? Artinya kita boleh marah. Artinya boleh marah, tetapi ketika kita marah, ketika engkau marah, jangan berbuat dosa. Jadi bisa dikatakan demikian, kalau menurut saudara, ketika mau marah, pikirkan dulu, aku bisa berbuat dosa apa enggak? Pikir dulu, kalau bisa berbuat dosa, jangan marah. Saudara, marah bukan hanya menyakiti orang lain, tetapi menyakiti diri sendiri juga, bukan? Berarti
Kalau boleh marah, kita menyakiti orang lain dan menyakiti diri sendiri. Kalau kita tidak mau merasa bahwa itu menyakiti, maka kita jangan marah. Jangan marah pada diri sendiri juga, jangan memendam amarah itu. Karena ketika memendam amarah, darah tinggi, saudara. Ya, bisa minum obat seumur hidup. Saudara, amarah itu bisa mendatangkan dosa. Kita bisa melihat kemarahan daripada Kain. Karena merasa diabaikan, merasa dinomorduakan. Kain tidak suka. Kain marah. Di dalam Kejadian pasal 4 ayat 5-7. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, engkau harus berkuasa atasnya. Kita melihat di sini yang ditentang, yang mulai dari segi yang saya baca, yang saya lihat, yang ingin kita belajar bersama. Di sini Tuhan mengangkat, Kain, kenapa kamu gak senang? Karena keakuannya tersenggol. Persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Tidak digubris oleh Tuhan. Marah. Mukanya muram. Nah, Tuhan di sini melihat emosi daripada Kain. Hati yang panas, itu emosi di dalam dirinya. Lalu mukanya muram, itu ekspresi yang keluar. Jadi seseorang kalau marah, kita bisa melihat di sini dengan jelas. Ada emosi di dalam dirinya dan terlihat dari mukanya, dari tingkah lakunya, banting pintu. Lalu Tuhan katakan apa? Jika engkau tidak berbuat baik. Saudara, ini peringatan pertama daripada Tuhan kepada Kain. Kalau kamu berbuat, kamu marah, ingat, kamu akan jatuh. Tuhan katakan, dosa sudah mengintip, menggoda. Tuhan tahu isi hati daripada Kain. Kain marah, Kain benci, Kain iri, dan itu masih sebuah keinginan, saudara, daripada Kain. Ingin membunuh Habel. Ketika Tuhan memberikan peringatan pertama kepada dia, jika engkau tidak berbuat baik, berarti engkau harus berbuat baik. Jangan ada di dalam dirimu seperti itu. Lalu peringatan kedua dari Tuhan bagi Kain. Di dalam satu ayat ini, satu bagian ini, engkau harus berkuasa atasnya. Atas apa? Atas emosimu, atas kemarahanmu, atas apa yang ada di dalam dirimu. Seperti minggu kemarin Pak Albert bicarakan tentang iri. Bukankah demikian? Jadi Tuhan ingin Kain sungguh-sungguh berkuasa. Bukan dikuasai oleh emosi, tetapi dia yang menguasai emosi. Bukan dikuasai oleh kemarahan, tetapi dia yang harus berkuasa atas kemarahan itu. Tetapi apa yang terjadi? Kain membiarkan kemarahan menguasainya. Dia membiarkan. Dan akhirnya apa yang dikatakan oleh Yakobus? Pasal 1 ayat 15, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jelas bukan? Kalau kita melihat lagi di dalam contoh-contoh soal yang ada, yang diberikan oleh Alkitab, saudara, kita mungkin tidak perlu, maksud saya, mencari-cari satu contoh dari luar. Karena di Alkitab sudah jelas sekali banyak contoh yang diberikan. Misalnya soal Saul. Jikalau kita melihat di dalam kehidupan sehari-hari, bukankah apa yang ditulis di dalam Alkitab itu terjadi di dalam kehidupan manusia? Bukankah ketika Saul marah karena merasa kalah,
bersaing, harga dirinya terganggu. Akhirnya bukankah yang dilakukan Saul itu sama dengan Kain? Tetapi dia tidak berhasil membunuh Daud. Jikalau saudara membaca dengan jelas di dalam Alkitab, banyak dikatakan bagian itu. Lalu saudara, Paulus mengatakan apa? Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah saudara, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Yang pertama saudara, kita harus sungguh-sungguh mengerti bahwa masalah ini adalah masalah soal waktu. Bagaimana kita mengontrol diri, kendalikan hati, kendalikan perasaan, kendalikan amarahmu. Ketika kita marah, semua ini bisa hilang. Kita tidak bisa mengontrol diri kita. Jadi, kalau marah, jangan berlarut-larut, saudara. Boleh marah? Boleh. Kalau tidak berbuat dosa, pikirkan dulu saudara. Kalau ada kemungkinan berbuat dosa, jangan marah. Dan kalau memang harus marah, jangan berlarut-larut. Ada orang marah bisa berhari-hari saudara. Ada orang marah bisa berseri. Diungkit lagi. Yang kedua saudara, kalau tidak bisa mengendalikan diri, maka jangan marah. Mungkin nadanya boleh dinaikin saudara ya. Tapi bukan begitu saudara ya. Kalau mau marah mikir dulu. Nah ketika kita mikir itu ada jeda bukan? Ada waktu jeda. Nah waktu jeda itulah yang mungkin kalau kita benar-benar sungguh ada di dalam Tuhan memohon kekuatan daripada Roh Kudus, kita tidak jadi marah dan tidak menyakiti diri kita sendiri dan juga tidak menyakiti orang lain. Karena jeda waktu itu. Ingat, kalau mau marah, mikir dulu. Nah, mikirnya berapa lama? Iya dong. Ya kan? Kan susah mikirnya saudara. Emosi lagi di ubun-ubun begitu. Mau mikir, susah. Nah, pikir dulu, berdoa. Tuhan kalau saya marah ini benar nggak? Akhirnya nggak marah saudara. Hati pun menjadi tenang. Saudara yang saya kasih, mengendalikan diri itu memang sangat sulit. Tetapi kita bisa. Kita pasti bisa. Karena kuasa darah Kristus sudah ada bagi kita. Kita pasti bisa. Jikalau tidak bisa, saudara, kita harus terus belajar di hadapan Tuhan. Terus belajar di hadapan Tuhan. Mungkin juga kita bertanya, saudara, ya, bukankah kita ini diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah? Kalau kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah, bukankah Alkitab juga mencatat Allah juga marah, Allah juga murka, jadi wajar-wajar saja bagi kita? Tidak, saudara. Ketika Tuhan marah, saudara, kalau kita mau cari gitu, lempar, Tuhan yang salah, gitu ya. Tuhan juga marah kok, lihat aja kalau Tuhan marah. Manusia ditenggelamkan semua, di bumi hanguskan. Itu terjadi kan di dalam zaman Nuh? Betul tidak? Lalu, ketika Tuhan marah, 2 kota langsung angus. 2 kota, saudara. Nah kalau kita marah, nggak apa-apa kok cuman melempar piring doang. Tuhan sampai begitu loh. Kalau Tuhan marah, kalau kita melihat di dalam sejarah daripada bangsa Israel. Begitu Tuhan marah, Tuhan tidak mau bicara sama mereka. Tuhan telantarkan mereka. Tuhan biarkan bangsa-bangsa lain datang. Luliet Haman. Membawa mereka ke tempat pembuangan, menghancurkan tempat tinggal mereka, menghancurkan keluarga mereka. Tetapi saudara, saya bilang kita tidak sama dengan Tuhan. Ketika Tuhan marah, di dalam amarahnya ada pengampunan. Ketika Tuhan marah, di dalam amarahnya
ada kasih. Dan sebelum Tuhan marah, Dia memberikan kesempatan untuk berbalik. Dia memberikan kesempatan untuk bertobat. Bukankah Niniwe tidak jadi dihukum, saudara? Oke? Bukankah umat pilihannya berulang kali membuat Tuhan marah, tetapi ketika mereka bertobat dan kembali kepadanya, Tuhan menunjukkan kasih dan pengampunannya? Saudara, kita tidak sama dengan Tuhan. Jangan melempar ini kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah jatuh di dalam dosa. Kita ada di dalam dosa. Kita sudah tidak seperti Tuhan yang kudus. Seperti pada mulanya diciptakan adalah sempurna adanya. Kita sulit mengekang diri dan hati kita. Dosa membuat kita tidak mampu mengendalikan diri, tidak bisa mengampuni, tidak bisa mengasihi dengan sungguh. Yesus hadir di dalam kehidupan manusia. Bukankah Yesus juga pernah marah? Masih ingat dengan sharing khotbah saya beberapa minggu yang lalu yang tentang Yesus menyucikan bait suci? Bukankah Dia marah? Dia membolak-balikkan bangku dan juga meja para penukar uang di bait Allah? Coba perhatikan saudara, jeda waktunya. Dia marahnya berapa lama? Saudara, ketika Dia marah, Dia dapat mengekang amarahnya. Dia tahu apa yang Dia lakukan. Dan dalam amarahnya Dia memberikan peringatan dan pengajaran. Dan di dalam amarahnya, saudara, kita bisa melihat amarahnya itu hanya sebentar. Sebentar. Bukankah di dalam sehari itu, saudara, Dia masuk ke kota Yerusalem, masuk ke bait Allah, marah sebentar, terus Dia menyembuhkan orang-orang yang datang, memberikan pengajaran kepada mereka. Lalu bagaimana dengan kita, saudara? Tuhan berbeda dengan kita. Pemazmur di dalam pasal ke-30 ayat 6a mengatakan apa? Sebab sesaat saja Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati. Bukankah itu dikatakan oleh pemazmur yang menikmati, yang merasakan, yang mendapatkan kasih daripada Tuhan? Saudara yang saya kasih, jika demikian, bagaimana agar kita bisa belajar untuk menahan amarah? Sederhana, saudara. Belajar mengampuni. Belajar mengampuni. Saudara, satu hal yang saya pelajari di dalam Paskah tahun ini, saudara, hari Minggu kemarin, saya menuliskan ini di dalam quote yang biasa saya tulis, saudara. Seseorang yang tidak bisa mengampuni orang lain tidak akan mungkin bisa mengampuni dirinya sendiri. Demikian juga seseorang yang tidak bisa mengasihi orang lain dengan sungguh tidak akan mungkin bisa mengasihi dirinya sendiri, apalagi mengasihi Tuhan. Nonsen, omong kosong kalau dia tidak bisa mengasihi, mengampuni dirinya sendiri. Mulai dari diri sendiri, saudara. Bukan dari orang lain, tetapi mulai dari diri sendiri. Kita harus belajar mengampuni diri kita sendiri, mengasihi diri kita sendiri. Mengasihi bukan mengasihani, saudara. Orang yang demikian, saudara, yang tidak bisa memberikan pengampunan, tidak bisa mengasihi. Orang demikian selalu menganggap dirinya benar. Dia yang harus diutamakan. Dia yang harus dimengerti, sehingga di dalam kehidupannya penuh dengan emosi yang negatif ini, saudara. Yang kedua dan terakhir, belajar mengasihi, saudara. Belajar mengampuni, belajar mengasihi. 1 Petrus pasal 4 ayat 8, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Begitu indah firman Tuhan. Kita boleh marah, boleh. Tapi jangan buat dosa. Kalau berbuat dosa, kira-kira pikir bisa berbuat dosa? Jangan marah. Jadi boleh marah apa enggak? Biar firman ini menjadi sebuah kekuatan bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Mungkin bisa minta tolong penginjil Andrian untuk berdoa bagi firman. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan ajar kami, Tuhan tolong buat kami bisa mengerti dan Roh Kudus boleh bekerja, mentransfer apa yang sudah firman Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu supaya kami boleh menggumulkan dan juga boleh menjalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan tolong kami semua, Tuhan pimpin kami, karena banyak sekali godaan yang dapat membuat kami bisa marah, tetapi Tuhan ajar kami supaya kami boleh menempatkan diri kami, sehingga ketika kami marah kami tetap boleh menjaga kekudusan hidup dan kami tahu mengapa kami harus marah, supaya kemarahan kami boleh kami taruh di bawah kekudusan Tuhan, supaya kemarahan kami juga boleh bertujuan untuk membuat orang makin hari makin serius dengan iman mereka kepada Tuhan Yesus. Tuhan pimpin, Tuhan tolong kami, Tuhan berkati setiap kami, Tuhan juga memberkati hamba-Mu, Pendeta Kon yang sudah menyampaikan firman Tuhan di malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara.